Dari Melayu ke Indonesia, perjalanan bahasa persatuan kita. Sejarah bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari Kepulauan Melayu, Nusantara, dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini berkembang melalui interaksi sosial dan budaya di Asia Tenggara. Penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Bahasa Melayu menyebar luas di seluruh Nusantara, terutama sebagai bahasa pergaulan dan perdagangan di antara berbagai suku dan bangsa di wilayah tersebut. Peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu. Perdagangan maritim sangat berpengaruh dalam penyebaran bahasa Melayu. Pedagang dari berbagai negara menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Dan terakhir, pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Malaka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, administrasi, dan kebudayaan yang memperkuat posisinya. Proses transformasi. 1. Masa penjajahan dan pengaruhnya. Penjajahan Belanda dan Inggris membawa banyak pengaruh terhadap bahasa Melayu, termasuk pengenalan kata-kata baru dan perkembangan ejaan. 2. Sumpah Pemuda 1928. Pada 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda menegaskan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. 3. Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 serta kongres-kongres berikutnya memainkan peran penting dalam pembakuan dan perkembangan bahasa Indonesia. 4. Peran tokoh-tokoh bahasa. Tokoh-tokoh seperti Sultan Takdir Alis Jabana dan Armin Paheb berkontribusi dalam pembakuan tata bahasa dan pengembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan pertama yang disusun oleh Charles Adrian Van Ophuijsen pada tahun 1901 hingga 1947. Sejarah lahirnya ejaan Van Ophuijsen berawal ketika marak penggunaan aksara Latin di berbagai sekolah Melayu, sehingga ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Ejaan Suwandi. Ejaan Republik yang diperkenalkan oleh Suwandi pada tahun 1947. Ejaan Suwandi ini lebih konsisten dengan bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia dan menyederhanakan ejaan sebelumnya. EYD. EYD diperkenalkan pada tahun 1972 untuk menyelaraskan ejaan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Di Malaysia, ejaan baru bersama ini dinamai Ejaan Rumi Bersama atau IRB. Yang terakhir, Puebi. Puebi adalah pedoman terbaru yang mengatur penulisan bahasa Indonesia secara baku, serta adanya aturan penulisan huruf, kata, unsur serapan, hingga tanda baca. Perbandingan bahasa. Contoh kata-kata Melayu dan kata-kata Indonesia. Seperti taksi itu Melayu dan taksi itu untuk Indonesia. Kemudian pengaruh bahasa asing. Bahasa Melayu dan Indonesia dipengaruhi oleh berbagai bahasa asing, termasuk Arab, contoh seperti kitab dan zakat. Kemudian ada Portugis, contoh kata seperti sekolah dan jendela. Kemudian Belanda, contoh kata seperti kursi dan roda. Dan yang terakhir Inggris, contoh katanya seperti komputer dan internet. Perbedaan dengan bahasa Melayu Malaysia. Kosakata, banyak kata berbeda. Misalnya selamat tinggal dalam bahasa Malaysia, sedangkan di Indonesia yaitu selamat jalan. Ejaan, perbedaan dalam penulisan seperti ejaan di Malaysia dan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, perkembangan modern. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan mengadopsi istilah-istilah baru dari teknologi dan budaya populer.
serta munculnya bahasa gaul yang digunakan oleh generasi muda. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 1. Pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan bahasa, menjaga integrasi sosial di tengah keberagaman, serta memperkuat identitas nasional. Yang kedua, peran generasi muda. Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan dan dinamis di tengah perubahan zaman, terutama dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Tidak sedikit generasi muda Indonesia yang terbawa arus westernisasi. Jika tidak kita lestarikan dari sekarang, maka bahasa asing dapat mengambil alih kedudukan bahasa Indonesia. Ketiga, tantangan di era digital. Bahasa Indonesia menghadapi tantangan dari pengaruh bahasa asing dan adaptasi dalam komunikasi digital. Upaya diperlukan untuk menjaga kemurnian bahasa tanpa menghambat perkembangan teknologi dan komunikasi. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus berkembang sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya dan memperluas hubungan Indonesia dengan dunia internasional.